Pakalakbi totondorai, pakaraya sipatutta. Asayangi totondonau, dipitu wak bana winanga, dipitu ulun nasalu, mesakan ne itau. Demikian penggalan lirik lagu Mandar yang pernah dipopulerkan Haji Andi Alibal Masdar, mantan Bupati Polewali Mandar yang juga mantan Gubernur Sulawesi Barat. Lagu ini terinspirasi dari spirit Allah Mungam Batu di Luyo saat 14 komunitas adat atau 7 kerajaan di pesisir dan 7 kerajaan di pegunungan. Dengan sukacita dan berpikiran maju berikrar meretas perbedaan untuk saling menguatkan atau sipamanda. Identitas politik Mandar bersatu inilah yang membuat kerajaan-kerajaan di Mandar memiliki nilai tawar dan diperhitungkan dalam percaturan politik di Sulawesi. Pesan positif mesakan ne itau masih relevan ketika ranah politik di Polewali Mandar sejak terbentuknya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan kabupaten di Sulawesi, didominasi oleh 3 klan bangsawan, yakni keluarga Manggabarani, Mengga, dan Masdar. Bermula pada 20 Februari 1960 saat Andi Hasan Mangga dilantik menjadi Bupati pertama Polmas, dan 30 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, putra beliau, yakni Andi Hasim Manggabarani, juga terpilih menjadi Bupati Polmas. Kemudian dari tahun 1980 hingga 1990, Polmas dipimpin tokoh militer, yaitu S. Mengga. Dan 14 tahun setelahnya, masa berganti. Klan Masdar masuk melalui Alibal Masdar dan Andi Ibrahim Masdar dari tahun 2004 sampai hari ini. Dari 8 bupati yang pernah memimpin Kabupaten Polewali Mandar, mungkin hanya Andi Kube Dauda yang tidak terikat keluarga dengan 3 klan besar ini. Bila ditelusuri silsilahnya secara genealogis, keluarga Manggabarani, Mengga, dan Masdar masih misalkan nih juga, yang idealnya akan selalu saling sipakalakbi, sipakaraya, dan siasayani. Pada perkembangan selanjutnya, isu dinasti politik dari 3 klan ini mencuat tajam dan menuai beragam reaksi. Tapi bukankah undang-undang telah menjamin hak politik tiap warga negara beserta deretan poin-poin peraturan untuk sebuah pesta demokrasi? Atau jangan-jangan kita semua sebenarnya sedang mendesain, menyiapkan dinasti dari keluarga kita sendiri? Tapi bagaimana bila 3 klan besar ini dengan visi, misi, dan ambisinya masing-masing bertemu dalam satu pertarungan politik? Sejarah mencatat bahwa klan Manggabarani, Mengga, dan Masdar pertama kali bertemu pada suksesi bupati tahun 2004. Bila sejenak menengok ke belakang, membincang tahun politik 2004 menjadi penting, tidak hanya karena gesekan gagasan 3 klan besar ini yang mewarnai dinamika politik Polewali Mandar, melainkan bahwa Pilbub 2004 juga menandai berakhirnya dominasi militer, mengandui fungsi ABRI-nya sekaligus menjadi bab penutup pemilihan bupati melalui sidang DPRD. Babakan ini bermula saat DPD Partai Golkar Polmas memboyong Pak Hasim Manggabarani yang saat itu masih bertugas di Kodam 14 Hasanuddin menuju Polmas untuk menjadi bupati periode 1998 sampai 2003. Namun seyogyanya dunia politik yang arah dan dinamikanya kadang sulit ditebak. Konstelasi suksesi 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2004, menampilkan komposisi yang berbeda. Sang petahana, Hasim Manggabarani,
berpasangan dengan Syuaib Hanan, tetap maju dalam suksesi walau telah pecah kongsi dengan Partai Golkar yang berbelok mengusung Ali Balmasdar menggandeng Yusuf Tuali. Sedangkan keluarga Mengga mantap mendorong Aladin Mengga bersama wakilnya Mandawari Nusur. Berbicara kalkulasi modal politik dan relasi, power ketiga pasangan calon bupati ini sudah tidak diragukan lagi. Atau bila ingin berspekulasi, Hasyim Mangga Barani sebagai petahana dan berlatar belakang militer sebenarnya memiliki modal politik yang lebih kuat. Tapi fakta matematisnya adalah Ali Balmasdar mengendarai Partai Golkar yang notabene menguasai hampir separuh kursi di DPRD Polmas kala itu. Atau siapa yang tidak mengenal S. Mengga? Nama besar di belakang pasangan Aladin Mengga yang berpotensi memberi kejutan karena menggait tokoh Partai Golkar, yaitu Mandawari Nusur sebagai wakilnya. Kendati Partai Golkar telah diformat dengan baik oleh sang ketua Pak Masdar Pasmar pasca musda DPD Golkar yang penuh gejolak di Mamasa tahun 1993. Friksi di internal Golkar tetap membayangi. Krusialnya, saat persiapan tahapan Pilbub sedang berlangsung hangat, jalan Tuhan yang tak terjangkau menggariskan Pak Masdar Pasmar, Ketua DPRD Polmas sejak tahun 1999, tutup usia tahun 2003. Politisi ulung sekaliber Pak Masdar Pasmar tentu sulit disejajarkan dengan Ali Balmasdar yang masih sangat muda kala itu. Sehingga masing-masing pasangan calon bupati suksesi tahun 2004 dengan kalkulasi nama besar keluarga plus dengan relasi dan modal politiknya tidak serta-merta menggaransi jalan mulus menuju bupati. Kemudian Partai Golkar yang seksi itu harus memilih sosok ideal untuk diplot menjadi ketua DPRD pasca wafatnya Pak Masdar Pasmar. Pilihan lalu jatuh kepada Pak Bustamin Badolo yang dengan kerendahan hatinya menolak karena menganggap masih ada nama lain yang lebih senior dari dirinya di Partai Golkar. Namun keluarga Masdar tetap menginginkan Bustamin Badolo yang mengawal Ali Balmasdar menuju suksesi bupati melalui Partai Golkar dengan kapasitas sebagai Ketua DPRD. Kendati demikian, semua orang tahu bahwa suara partai dan politisi syarat dengan kepentingan. Sehingga Partai Golkar yang dominan masih perlu melobi ke Partai Bulan Bintang, PSII, dan PAN untuk bersama-sama memenangkan Ali Balmasdar. Langkah taktis mengamankan suara di kubu Ali Balmasdar dilakukan dengan mengkarantina para anggota dewan yang berada di kubu mereka di Matakali, kediaman Pak Masdar Pasmar. Sterilisasi ini tidak main-main. Akses dengan lingkungan luar dibatasi sampai alat komunikasi berupa ponsel diamankan. Hanya 3 petinggi Golkar yang tidak masuk karantina, yakni Pak Yusuf Tuali karena beliau menjadi wakil Ali Balmasdar, sedangkan Pak Mandawari Nusur menjadi wakil Aladin S. Mengga. Sementara Pak Bustamin Badolo yang menjadi ketua DPRD Polmas menolak dikarantina karena menganggap loyalitasnya tidak usah diragukan lagi. Dan loyalitas kepada partai beringin ini memang benar adanya. Bahkan sebelumnya, 2 kerabat beliau juga pernah menjadi sekretaris DPD Partai Golkar Polmas, yakni Sahrir Hamdani dan Rundan Lida. Jadi Partai Golkar tidak sekedar hanya menjadi kendaraan politik, tapi sudah dianggap sebagai rumahnya.
Bila ada yang bertanya, masih adakah yang tidak bisa dibeli dengan uang? Maka jawabannya adalah Pak Bustamin Badolo. Keleluasaannya bergerak di luar asrama karantina nyaris menjadi bumerang. Pak Bustamin Badolo yang memegang palu di kedua tangannya sebagai tokoh senior Partai Golkar dan Ketua DPRD menjadi target settingan dan sempat dilobi oleh kubu lain dengan tawaran menggiurkan. Benar bahwa jauh hari sebelumnya Pak Masdar Pasmar telah menyiapkan segalanya di Partai Golkar. Bahkan, organisasi kepanduan pramuka yang kelihatannya sederhana itu turut digarap oleh beliau dan terbukti menjadi modal politik yang besar. Tetapi, semuanya itu belum cukup. Kita selalu membutuhkan kesetiaan di sekeliling kita. Bukankah dalam sejarah banyak memuat riwayat seorang pangeran muda harus menerima kenyataan dikhianati oleh menteri gaib kepercayaan orang tuanya karena dianggap masih belia. Namun, permainan politik ini menuju klimaksnya saat Ketua DPRD Polmas Pak Bustamin Badolo mengetuk palu di tengah riuh para pendukung ketiga pasangan calon atas perhitungan 40 suara anggota DPRD Kabupaten Polmas. Dengan hasil perolehan 1 suara dinyatakan batal, Pak Ali Balmasdar 21 suara, Pak Hasyim Manggabarani 14 suara, dan Pak Aladin Esmengga memperoleh 4 suara. Rekapitulasi perhitungan suara suksesi pemilihan Bupati Polmas tahun 2004 ini tercatat melahirkan beberapa surat keputusan perihal nama-nama anggota dewan yang masuk daftar pengganti antar waktu atau PAW sebagai sanksi dari partai atas pembelotan sekaligus menandai kerasnya pertarungan saat itu. Tahun-tahun berikutnya, di sela masa jabatan sebagai bupati, yang tarare diallo tamatindo riwongi mapikiri atuan na Pak Banua. Pak Ali Balmasdar merilis lagu keren menyuarakan fakta sublimis bertajuk Mesakanne Itahu.